Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pecahan desimal ya. Sebelumnya kemarin Bapak sudah menjelaskan mengenai pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kali ini di sini kalian lihat buku matematika SD halaman 23. Di situ kalian tugasnya adalah mengubah pecahan berpenyebut 10 ke pecahan desimal. Nah, seperti apakah pecahan berpenyebut 10? Yaitu pecahan di mana penyebutnya itu bernilai 10. Contohnya seperti Bapak akan tuliskan di sini 1/10. Inilah yang disebut dengan pecahan bersepuluh ya. Oke. Berpenyebut 10. Nah, bagaimanakah cara mengubahnya ke bentuk pecahan desimal? Berarti ingat kemarin pelajaran sebelumnya ya, bahwa 1/10 itu adalah 1 dibagi 10. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu 1 dibagi 10 kita kerjakan dengan bentuk bagi kurung ya. Misalkan di sini contoh 1 bagi 10. Oke, seperti itu. Selanjutnya 1 dibagi 10. Nah, 1 dibagi 10 itu kan tidak bulat ya. Berarti hasilnya kita kasih 0 di sini ya, tulis hasilnya 0. Nah, 0 kali 10 adalah 0. Karena berapapun angkanya ketika bilangan dikali 0, maka itu nilainya adalah 0 ya. Nah, seperti ini 0 kali 10 berarti nilainya 0. Nah, kemudian kita kurangi 1 kurangi 0, hasilnya adalah 0. Oke, setelah itu 1 dibagi 10 kan tidak bisa ya, berarti ini harus dikali 10. 10 kali 1 dikali 10 berarti nilainya adalah 10. Kemudian kita bubuhkan di sini koma ya. Oke, paham? Selanjutnya 10 bagi 10 nilainya adalah 1. 1 dikali 10 nilainya adalah 10. Kita kurangi 10 kurangi 10 berarti nilainya 0. Nah, berarti tadi 1/10 itu ya, ketika kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal adalah ini ya. Oke, 0,1. 0,1. Seperti ini bentuk pecahan biasa dan ini bentuk pecahan desimal. Jadi cara mengubahnya seperti yang Bapak contohkan ini ya. 1/10 sama dengan 0,1. Kalau dibaca berarti 0,1. Itu oke ya. Jadi seperti ini ya cara mengerjakannya. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai 9/10. Itu sama mengerjakan seperti yang Bapak sudah contohkan ini ya. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Oke, selanjutnya Bapak akan mencontohkan kembali ya pecahan desimal. Bisa kalian lihat di buku matematika SD halaman 24. Nah, di situ tugasnya adalah mengubah pecahan berpenyebut 100. Nah, kalau tadi kan berpenyebut 10, kalau sekarang berpenyebut 100 ke pecahan desimal. Nah, oke. Bapak akan mencontohkan nomor 10 ya. Bapak akan mencontohkan nomor 10 di situ. Bentuk pecahannya adalah 11/100. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya seperti yang biasa ya, kita ubah dulu dalam bentuk bagi ya. Nah, 11 dibagi 100. Oke. Selanjutnya kita kerjakan dengan cara bagi kurung. Berarti 100 bagi 11 dibagi 100. Oke. Nah, 11 dibagi 100 itu kan tidak bisa ya, berarti tidak hasilnya tidak bulat, berarti kita kasih di sini 0 hasilnya. Nah, 0 kali 100 adalah 0. Kemudian kurangi 11 kurangi 0 nilainya adalah 11 utuh ya. Oke, selanjutnya 11 dibagi 100 itu tidak bisa ya. Maka kalau tidak bisa kita kali 10. 11 kali 10 adalah 110. Oke. Nah, kita kasih tanda di akhirnya koma ya. Oke, itu dibubuhkan koma. Nah, 110 dibagi 100 hasilnya adalah 1 ya.
karena 1 dikali 10 karena 1 dikali 100 nilainya adalah 100. Seperti itu. Kemudian kita kurangi kembali ya. Nah, 110 dikurangi 10 berarti sisanya adalah 10. Oke. Kemudian 10 dibagi 100 itu tidak bisa ya, berarti ini dikali lagi 10, berarti 10 kali 10 adalah 100. Oke, 100 dibagi 100 adalah 1. 1 kali 100 nilainya adalah 100. Oke, seperti itu, karena berarti 100 dikurangi 100 nilainya adalah 0. Maka 11/100 itu sama dengan ini hasilnya 0,11. Oke, ini bentuk pecahan biasa dan ini bentuk pecahan desimal. Kalau bentuk pecahan biasa 100/10 bukan 100 ya, 11/100 itu dalam bentuk pecahan desimalnya ditulis dengan 0,11. Oke, paham ya sampai sini anak-anak? Selanjutnya silakan kalian kerjakan secara mandiri. Itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 12. Tadi Bapak sudah mencontohkan nomor 10 ya. Kerjakannya seperti ini. Sangat mudah sekali. Silahkan ya. Oke, ini kan nilainya udah ini ya, udah udah puluhan, 11 sudah puluhan. Nah, Bapak akan mencontohkan bagaimana cara bagi kurung yang misalkan nanti ini penyebutnya 100 dan ini untuk bilangannya untuk bilangannya nilainya nilai satuan. Nah, misalkan caranya seperti ini. Oke, bisa dilihat misalkan Bapak akan mencontohkan nomor 5 ya. Nomor 5 itu adalah 5/100. Oke. Nah, caranya seperti yang tadi contohkan ya. Berarti ini 5 dibagi 100. Oke. Nah, caranya bagi kurung ya. Di sini 5 dibagi 100. Oke. Nah, 5 dibagi 100 ini kan hasilnya tidak bulat, berarti kita kasih nilai 0 ya. 0 kali 100 hasilnya adalah 0. Oke. Setelah itu kita kurangi 5 kurangi 0 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 100. Nah, ini 5 dibagi 100 ya. Ini 5 dibagi 100 tidak bisa, berarti kita kasih kali 10 ya. 5 kali 10 adalah 50. Oke. Berarti di sini pakai koma ya. Nah, pakai koma berarti 50 dibagi 10 masih tidak bisa ya. Nah, masih tidak bisa berarti kita kali lagi 10 ya. Berarti kita karena ini ditambah lagi nolnya maka kita kasih 0 di sini. Ya, berarti ini jadi 500. Nah, 500 dibagi 100 nilainya adalah 5. 5 kali 100 nilainya adalah 500. Oke, kemudian dikurangi 500 dikurangi 500 adalah nilainya 0. Nah, berarti kita sudah tahu ya, berarti 5/100 sama dengan 0,05. Oke, inilah bentuk pecahan desimalnya ya. Ketika ada bentuk pecahan 5/100, maka kalau diubah ke dalam bentuk desimal, pecahan desimal, maka pecahan desimalnya adalah 0,05. Kalian pahami ya di sini. Ini kan penyebutnya per 100 ya, penyebut 100, maka di belakang 0 itu harus 2 angka. Inilah contohnya. 0,5. Seperti ini juga sama. Ini bentuk pecahan biasanya 11/100. Ketika kita mengubah ke bentuk pecahan desimal, maka di belakang komanya harus 2 angka karena berpenyebut 100 ya. Inilah seperti ini contohnya. Silakan untuk selanjutnya kalian kerjakan secara mandiri ya. Dari nomor 1 sampai nomor 12 dilengkapi dengan cara mengerjakannya seperti ini. Nah, cara mengerjakan anak-anak, Bapak akan mencontohkan kembali sekarang mengubah pecahan berpenyebut 1000 ya. Kalau tadi kan Bapak udah bahas berpenyebut 10, berpenyebut 100. Nah, sekarang berpenyebut 1000. Kalau berpenyebut 1000 berarti nolnya di sini ada 3 ya. Nah, berarti contohnya seperti ini.
1/1000. Nah, caranya seperti yang tadi ya, 1 dibagi 1000. Nah, cara mengerjakannya seperti tadi ya, bagi kurung. Kita buat bagi kurung lagi. Mudah-mudahan kalian lebih paham ya. Bapak sering nih cara mengerjakannya. Nah, kita tulis 1 dibagi 1000. Siapnya 1 dibagi 1000, karena hasilnya tidak bulat maka kita kasih tanda 0. Hasilnya 0. 0 kali 1000 adalah 0 kali 1000 nilainya adalah 0 ya. Karena berapapun angkanya, ketika suatu bilangan dikali atau dikalikan dengan 0 maka nilainya 0. Nah, setelah itu kita kurangi. 1 kurangi 0 adalah 1. Nah, selanjutnya 1 dibagi 1000 itu kan tidak bisa ya, berarti kita kali 10. Maka kita kasih tanda ini ya. Nah, karena kan tidak bisa, berarti ini dikali lagi 10. Berarti kita kasih 0 di sini ya. Berarti kali 10 berarti nilainya 100. Ini masih tidak bisa, berarti kita kali lagi 10, kasih lagi 0-nya di sini. Ya, berarti kalau misalkan 100 kali 10 adalah 1000. Nah, 1000 itu bisa dibagi 1000 ya. Kalau sudah bisa berarti kita langsung dibagi ya. 1000 dibagi 1000 hasilnya adalah 1. 1 kali 1000 nilainya adalah 1000. Oke, selanjutnya 1000 dikurangi 1000 nilainya adalah 0. Nah, seperti itu ya. Udah beres. Berarti 1/1000 sama dengan 0,001. Ingat ya, di sini kan berpenyebut 1000 ya. Nah, berpenyebut 1000, 1/1000 bentuk pecahan biasa. Ketika kita ubah ke bentuk desimal, maka hasilnya adalah 0,001. Ingat ya, di belakang koma ini terdiri dari 3 angka. 001 ini 3 angka ya. Nah, kenapa 3 angka? Karena berpenyebut 1000. Dimana berpenyebut 1000 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, maka di belakang komanya itu harus 3 angka. Oke, seperti itu ya anak-anak. Kalian sudah menyimak tadi ya bagaimana cara menghitung berpenyebut per 10, per 100 dan ini per 1000. Oke, bisa dipahami ya sampai sini untuk mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, sekarang kita dibalikin ya, dari pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Nah, di halaman 27 itu ada contoh pecahan desimal, yaitu 0,2. Kemudian ada lagi 0,32. Kemudian ada lagi 0,123. Oke anak-anak. Nah, dari deretan angka-angka yang ada di sini kalian bisa pahami ya. Di sini semuanya 0,0,0 ya. Nah, di sini 0,2 ya. Di sini 0,32 dan di sini 0,123. Nah, bisa kalian lihat di sini di belakang koma ini ada 1 angka ya. Ini ada 1 angka, kemudian yang kedua, di belakang koma ini terdiri dari 2 angka. Kemudian yang satunya lagi di belakang koma ini ada 3 angka. Nah, kalau 0,2 karena di belakangnya terdiri dari 1 angka, maka ini berpenyebut 10 ya. Ini berpenyebut 10, berarti kalau kita tulis dalam bentuk pecahan biasa, berarti ini 2/10. Selanjutnya yang ini ya. Nah, 0,32 karena di belakang komanya ada 2 angka, maka ini berpenyebut 100, berarti 32/100. Oke. Nah, yang ini terakhir, karena di belakang komanya ada 3 angka, maka ini berpenyebut 1000 ya. Berarti 123/1000.
Oke, paham ya sampai sini anak-anak? Nah, dari bilangan ini sebetulnya ini bisa diperkecil ya. Diperkecil, ini bisa diperkecil dengan cara misalkan contoh yang ini ya. Oke, yang ini coba perhatikan kembali. Ini bisa diperkecil. 2/10 bisa diperkecil dengan cara dibagi. Kalau dibagi berarti nilainya nanti lebih kecil ya. Seperti ini contohnya. 2/10 kita bagi dengan bilangan yang sama ya. Misalkan 2/10 dibagi, misalkan dibagi dengan bilangan yang sama, dibagi 2 ya. Dibagi 2, ini juga sama dibagi 2. Oke. 2 dibagi 2 nilainya adalah 1. Kemudian 10 dibagi 2 nilainya adalah 5. Nah, kalau udah bentuk 1/5 ini tidak bisa diperkecil lagi. Coba 1 dibagi berapa yang nilainya lebih kecil? Tidak ada. Berarti inilah bentuk pecahan biasa yang paling kecil. Ini contohnya ya, diperkecil. Selanjutnya yang 32/100. Oke, kita lihat. Berarti kita tulis kita 32. Oke, 32/100 kita perkecil dengan dibagi berapa ya? Dengan dibagi berapa? Misalkan kita tulis kembali ya. 32 dibagi, kemudian di sini 100 dibagi. Oke, anak-anak, kira-kira dibagi berapa ya yang nantinya nilainya lebih kecil ya. Tetapi pembagiannya harus sama. Contoh, misalkan kita dikali 1. Nah, kalau kali 1 berarti nilainya masih besar ya. Kalau kalau dibagi 2, sebetulnya dibagi 2 bisa. Tetapi nanti hasilnya itu bisa diperkecil lagi. Nah, bagi 3. Kalau 32 dibagi 3 tidak bisa. Ini juga sama tidak bisa. Dibagi 4. Nah, kalau dibagi 4 misalkan 32 dibagi 4 berapa? Nah, dibagi 5 tidak bisa. Dibagi 6 tidak bisa, dibagi 7 tidak bisa, dibagi 8 ini bisa, ini tidak bisa, dibagi 9 tidak bisa, dibagi 10 yang bawah bisa, yang ini tidak bisa ya. Nah, berarti tadi ada sebetulnya ya nilai yang paling besar, nilai yang paling besar yang bisa dibagi, karena yang dari 5 ke atas itu tidak bisa. Nah, yang 4 bisa ya, bisa yang 4. Misalkan gini, kita tulis 4 di sini, ini di terus 4 di sini. Ini sama nilainya. Nah, 32 dibagi 4 berapa? Kita ingat perkalian 4 ya. 32 dibagi 4 nilainya adalah 8. 32 dibagi 4 nilainya 8 per 100 dibagi 4 nilainya 25 ya, 25. Nah, coba kalian bayangkan atau kalian coba dibagi lagi. Kira-kira bisa gak? 8 bagi berapa? 25 bagi berapa yang nilainya sama? Ini kalau 25 bisa dibagi 5 ya, bisa. Tetapi 8 dibagi 5 tidak bisa. Kalau dibagi 4, 8 dibagi 4 bisa. 25 dibagi 4 tidak bisa. Berarti inilah jumlah pecahan biasa yang tidak bisa dibagi lagi. Inilah berarti kalau misalkan ada 32/100, kita perkecil menjadi 8/25. Nah, dari 8/25 itu tidak bisa diperkecil lagi. Inilah nilai yang paling kecil. Nah, seperti itu. Ini yang terakhir 123/1000 ya. Ini merupakan bilangan yang tidak bisa diperkecil lagi. Karena kenapa? Coba kalian lihat. 123 kira-kira dibagi berapa? Kemudian 1000 kira-kira dibagi berapa yang nilainya nanti lebih kecil? Coba kalian. 123 dibagi misalkan 123 lagi. Itu nilainya tidak bisa ya. Nilainya 1 bisa nanti 1. Tetapi yang 1000 dibagi 123 itu tidak bisa. Maka bilangan pecahan 123/1000 itu tidak bisa diperkecil lagi. Inilah nilai aslinya ya. Jika ada 0,123 kita ubah ke dalam bentuk pecahan, maka seperti ini cara penulisannya ya. Cara penulisannya ya, karena di belakang koma ini ada 3 angka, maka kalau misalkan bentuk pecahan desimal yang di belakangnya 3 angka, ketika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka ini harus bentuk pecahannya per 1000 ya, per 1000. Paham ya sampai sini anak-anak? Oke.
Selanjutnya Bapak akan mencontohkan lagi ya, yang ayo berlatih. Bapak akan mencontohkan hanya sebagian saja ya. Di sini misalkan Bapak contohkan nomor 1, pecahan desimal dari. Nah, di situ contohnya adalah soalnya pecahan desimal dari 1/4 kita ubah menjadi apa? Oke. Jadi di sini 1/4 ya, bentuk pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan desimal karena pecahan desimal dari pecahan biasa maksudnya. Ini pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya seperti yang tadi ya, 1 dibagi 4. Nah, 1 dibagi 4 kita gunakan bagi kurung lagi, 1 bagi 4. 1 bagi 4 kan tadi nilainya 0 ya, karena ini tidak bulat. 0 kali 4 hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 1. 1 dibagi 4 tidak bisa ya. Berarti kita kali 10, nilainya 10 di sini bukan 1 koma ya, bukan. 10 bagi 4 hasilnya adalah 10 bagi 4 hasilnya adalah 2 ya. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. 10 dikurangi 8 nilainya adalah 2. Kemudian 2 itu tidak bisa dibagi dengan 4, berarti 2 dikali 10 20 nilainya. Nah, 20 dibagi 4 nilainya adalah 5. 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Oke, seperti ini. Maka nilai desimalnya adalah ini ya, titik-titiknya berarti nilainya adalah 0,25. Oke ya, seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak akan mencontohkan lagi soal nomor 6. Di situ menentukan pecahan biasa dari bentuk pecahan desimal. Nah, pecahan desimalnya adalah 0,3. Nah, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Berarti seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan, di sini ada di belakang komanya ada satu angka ya. Kalau satu angka di belakang komanya, maka mudah sekali cara merubah menjadi bentuk pecahan biasanya. Berarti yang angka 3 ini kita menjadikan pembilang. Nah, karena di belakang komanya itu terdiri dari satu angka, maka berpenyebut 10 ya. Jadi kalau misalkan di belakang komanya hanya satu angka, maka berpenyebutnya adalah 10. Jadi ketika kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan dari bentuk pecahan desimal 0,3, berarti bentuk pecahan biasanya adalah 3/10. Inilah jawabannya ya. Silakan kalian kerjakan, itu sama ya, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 sama soalnya seperti ini ya. Bapak hanya mencontohkan satu saja. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan mencontohkan mengenai nilai tempat 3 dari pecahan 0,3 adalah apakah termasuk puluhan, ratusan, ribuan, atau per 10, per 100, per 1000. Nah, Bapak akan membuat konsep seperti ini ya. Misalkan Bapak akan menulis sebuah bilangan desimal, misalkan ini contohnya ya. Oke, misalkan ada bilangan desimal seperti 302 atau 333,333. Nah, kalian bisa dipahami ya. Nah, ketika kalian belum mengenal pecahan, dulu kalian mengenal dengan bilangan bulat, bilangan asli ya. Ini 333. 3 ini adalah 300-an. Dan ini 3-nya 300-an. Nah, 3 yang 2 inilah 30-an dan 3 yang ini 3 satuan. Berarti kalau kita ulangi lagi ya pelajaran dulu. 3 ini adalah merupakan 300. Oke, kemudian 3 ini adalah 30 dan 3 ini merupakan 3 satuan. Nah, kalau di belakang koma bagaimana? Kalau di belakang koma itu adalah per 10, per 100, per 10 ya, per 100, per 1000. Jadi 3 yang ini merupakan 3/10 ya, 3/10. Oke, 3/10. Kemudian yang 3 yang ini merupakan 3/100 dan 3 yang belakangnya adalah 3/1000.
Oke, bisa dipahami ya anak-anak. Jadi ketika ada bilangan desimal seperti ini memiliki nilai tempat masing-masing ya. Kalau misalkan ini di depan koma, ini adalah bilangan asli, bilangan bulat ya. Tingginya 300-an, kemudian tiganya 30 dan tiganya 3 satuan. Nah, kalau di belakang koma ini adalah nilai pecahan ya, nilai pecahan di mana 3 yang ini adalah 3/10, 3 yang keduanya di belakang 2 koma di belakang, oke, 2 angka di belakang komanya adalah 3/100. Kemudian kalau di belakang komanya ada 3 angka berarti 3/1000 ya. Nah, terus dengan soal ini bagaimana nilai tempat 3 dari pecahan. Nah, ini bahasanya dari pecahan ya, bukan dari bilangan asli atau bilangan bulat. Berarti nilai tempat 3 dari pecahan 0,3 adalah, kita lihat ini di belakang koma ya, yang jadi ininya adalah di belakang koma. Lihat di belakang koma. Di belakang koma ada 1 angka. Berarti yang mana? Di belakang koma. Berarti yang ini. Nah, berarti kalau di belakang koma ini berarti apa? Per 10, per 100 atau per 1000. Berarti kalau misalkan di belakang komanya hanya ada 1, berarti per 10. Berarti nilai tempat 3 dari pecahan 0,3 adalah 1/10 ya. Misalkan 1/10, berarti kalau kita tulis 3/10 ya, atau 1/10. 1/10. Nah, 1/10 kalau ditulis nanti 3/10. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Paham? Silakan kalian kerjakan nomor berikutnya ya. Oke, mengenai nilai tempat. Baik anak-anak, terakhir dari Bapak ini ada sebuah soal ini ya, soal panjang. Kalian pahami dulu ini soalnya seperti apa. Nah, di sini kita baca pelan-pelan ya, maksudnya apa, dan nanti terakhir ini pecahan desimal yang dimaksud adalah, jadi kalian mengisinya merupakan pecahan desimal ya. Nah, kita pelan-pelan bacanya dari sini ya. Suatu pecahan desimal memiliki 2 angka di belakang koma. Oke, berarti di belakang koma ya, yang dimaksud adalah di belakang koma. Nah, berarti kita siapkan koma. Nah, angka-angka di belakang koma itu adalah angka 3 dan angka 7. Nah, angka 3 dan angka 7. Nah, tetapi kita lihat dulu ini posisinya atau tempatnya. Nah, jika angka 3 memiliki nilai tempat per seratusan. Nah, angka 3 memiliki nilai tempat per seratusan dan angka 7 memiliki nilai tempat per sepuluhan. Nah, di manakah nilai letak per sepuluhan dan di manakah nilai letak per seratusan? Kita kembali buka ya yang sudah tadi dipelajari. Nah, di sini lihat di mana letak per sepuluhan, di mana letak per seratusan. Letak persepuluhan itu ada di dekat koma ya. Kalau letak perseratusan itu di belakang persepuluhan ya. Jadi kita sudah tahu bahwa letak persepuluhan itu dekat dengan koma. Kalau letak perseratusan berarti di belakang koma, di belakang angka persepuluhan ya. Nah, di sini soalnya jika angka 3 memiliki nilai tempat per seratusan, berarti di belakang persepuluhan berarti ya untuk nilai angka 3-nya. Dan angka 7 memiliki nilai tempat per sepuluhan, berarti kalau tadi kata Bapak kan persepuluhan itu di belakang koma, berarti di sini angka 7-nya. Dan untuk 3 memiliki nilai tempat per seratusan, berarti di belakang persepuluhan angka 3-nya. Nah, karena di depannya tidak ada nilai bulat ya, bilangan bulat, maka di sini nilainya 0 habis. Nah, berarti pecahan desimal yang dimaksud adalah ini 0,73. 0,73. Oke anak-anak, sampai situ dulu ya. Mudah-mudahan video ini bisa kalian simak baik-baik ya, membantu kalian dalam kegiatan belajar di rumah. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian komen di bawah ya. Silakan kalian komen di bawah, insya Allah Bapak akan langsung menjawab. Apabila ada materi atau penyampaian atau misalkan yang belum kalian pahami ya dari penjelasan-penjelasan yang sudah Bapak paparkan pada video ini ya. Sekian dari Bapak.
Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.